Nah, Museum Bahari ini dulunya sama VOC itu dijadikan gudang rempah. Nah, ini contohnya bangunannya, bisa dilihat. Nah, kenapa ini di depan bangunan ini ada dinding besar ini yang putih? Bisa kita lihat ke depan. Jadi ini fungsi dinding ini kan benteng ya disebutnya. Nah, ini namanya Benteng Batavia dan ini salah satu-satunya yang tersisa di Jakarta. Nah, ini kenapa ada di depan Museum Bahari? Karena dulunya kan Museum Bahari itu merupakan gudang rempah. Nah, jadi ini tuh buat menjaga si gudang rempah itu agar tidak dicuri oleh negara lain atau perompak-perompak laut. Lanjut. Nah, ini kan tadinya gudang rempah kan. Nah, ini tuh ada 3 lantai gedungnya. Nah, yang paling atas itu gunanya itu lantainya untuk menjemur rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dikumpulin kan di Museum Bahari ini, dulunya gudang rempah VOC. Nah, selanjutnya di lantai 2 bisa lihat ke sini. Itu kan ada pengait. Nah, pengait itu fungsinya untuk menurunkan rempah-rempah yang sudah dikemas. Jadi diturunin pakai pengait itu, jadi tidak lewat tangga kan karena berat kan, lewat situ. Nanti baru di sini ditimbang. Ini penimbangnya. Nah, kalau itu pas sudah sampai bawah habis ditimbang baru bayar di loketnya, terus baru keluar pintu masuknya. Ini namanya tokoh De Alvin. Siapa itu De Alvin? De Alvin itu tokoh dari negara Portugis, di mana dia itu orang Eropa yang pertama kali menemukan bahwa di Indonesia itu banyak rempah-rempah. Salah satunya cengkeh, kayak gitu. Dan ini pada abad ke-14 Masehi. Nah, karena dia menemukan rempah-rempah kan di Maluku, Sulawesi, nah akhirnya mulai banyak datang negara-negara Eropa ke Indonesia. Karena de Houtman itu salah satu tokoh dari Belanda, di mana dia itu memiliki kebijakan yang mengharuskan pribumi memberikan hasil bumi mereka, yaitu salah satunya rempah-rempah. Di mana nantinya rempah-rempah itu dijual oleh VOC, tapi mereka yang menentukan harganya, bukan dari pribumi itu. Jadi harganya itu lebih mahal rempah-rempahnya ketimbang dari pribumi itu sendiri. Seperti itu. Jalur perdagangan cengkeh adalah rute perdagangan yang dilakukan untuk menghubungkan tempat produksi cengkeh dengan tempat konsumsi. Cengkeh berasal dari Maluku, Indonesia, dan selama berabad-abad perdagangan cengkeh telah menjadi faktor penting dalam sejarah perdagangan dunia. Jalur perdagangan cengkeh dimulai dari Maluku. Tempat cengkeh ditanam, kemudian cengkeh dibawa ke pelabuhan Malaka di Malaysia, di mana cengkeh ditukar dengan rempah-rempah lain seperti lada dan kayu manis, serta barang-barang lain seperti sutra dan porselen. Dari Malaka, cengkeh dibawa ke India, di mana mereka dijual ke pedagang Timur Tengah dan Eropa. Dalam perjalanan ke Timur Tengah dan Eropa, cengkeh seringkali melewati jalur perdagangan lain seperti jalur sutra dan jalur tembaga yang menghubungkan Asia Tengah dengan Eropa. Jalur perdagangan cengkeh juga mempengaruhi pembentukan koloni dan kekuasaan imperialis di Asia Tenggara dan wilayah lainnya. Perdagangan cengkeh masih dilakukan hingga saat ini, meskipun produksi dan distribusinya telah berubah secara signifikan. Saat ini, Indonesia dan Madagaskar adalah produsen terbesar cengkeh di dunia, dan cengkeh diekspor ke seluruh dunia untuk digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan dan obat-obatan. Nah, kita bisa lihat contohnya ada di ruangan ini, rempah-rempah. Kalian juga bisa. Nah, ini contohnya nih cengkeh.
Nah, kenapa sih orang Eropa itu nyarinya cengkeh, lada, atau yang disebut dengan rempah-rempah? Karena di Eropa itu kan musimnya ada musim dingin atau salju kan. Nah, sementara rempah-rempah itu berfungsi juga untuk menghangatkan tubuh. Nah, maka dari itu mereka itu sangat mencari rempah-rempah di Indonesia dan sangat memburunya gitu.